Potensi anak-anak muda dan remaja Indonesia sangatlah besar. Prestasi anak muda, siswa, pelajar Indonesia kini mulai diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari prestasi yang ditorehkan anak-anak bangsa di berbagai kejuaraan internasional di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Sayangnya, tidak semua dari generasi muda kita memilih prestasi sebagai cita-cita dan jalan hidup. Sebagian dari mereka ada yang terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba, sebuah jeratan yang mampu menghancurkan hidup orang-orang yang terjebak di dalamnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalah kita bersama. Kondisinya saat ini sudah mengkhawatirkan, dan sudah banyak korban yang umumnya adalah generasi muda. Bila semua pihak mampu memacu generasi muda Indonesia untuk berprestasi di bidangnya masing-masing, akan terbentuk jiwa-jiwa kuat dan sehat, karena mereka terhindar dari narkoba. Saya setuju dengan anak yang berprestasi, dia akan bisa terhindar dari masalah narkoba. Karena dengan kegiatannya yang mungkin super sibuk, saya rasa nggak mungkin untuk punya waktu atau mungkin kesempatan untuk mengenal hal-hal tersebut. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya Indah Setiani. Pemirsa, sebagai generasi penerus bangsa, pemuda atau pelajar memegang peranan penting untuk memajukan bangsa. Namun dalam perjalanannya, ancaman narkoba selalu menjadi tantangan yang nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi bangsa yang unggul dan produktif, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar. Program pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di kalangan siswa pelajar tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan kementerian terkait dan lembaga sekolah. Strategi pendidikan di Indonesia kini mengarah pada pendidikan karakter. Strategi ini diharapkan mampu menghantarkan anak muda Indonesia memiliki karakter dan mental yang kuat dengan kecakapan, kecerdasan, ketakwaan, sehingga mampu berprestasi dan membawa bangsa Indonesia pada kemajuan. Dengan prestasi, anak muda Indonesia akan terhindar dari narkoba. Kementerian Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pemerintah terkait juga memiliki perhatian terhadap masalah narkoba. Sekretaris Direktur Jenderal Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Dr. Bambang Indrianto mengatakan, persoalan narkoba di Indonesia, khususnya yang mengancam pelajar dan siswa, telah menjadi keprihatinan semua pihak. Jadi permasalahan narkoba merupakan permasalahan kekinian yang secara sejarah kita tidak bisa melihat bahwa anak-anak yang terlibat narkoba itu sudah sejak lama, tetapi karena pengaruh informasi yang mereka akses baik melalui berbagai media dapat menjadi reference group bagi mereka untuk mencoba narkoba. Banyak faktor penyebab masih tingginya angka kasus narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan siswa SLTP, SLTA. Bahkan data menunjukkan anak-anak pada tingkat SD juga sudah mulai menggunakan narkoba jenis inhalasi seperti lem. Sebetulnya mereka itu masalah orientasi terhadap masa depan mereka. Jadi kalau mereka jelas tentang masa depan mereka, anak tidak menjadi frustasi terhadap masa depan mereka, mereka cenderung dapat menghindari narkoba. Ada dugaan bahwa narkoba sebagai bagian dari pelarian terhadap orientasi masa depan mereka, sehingga ini merupakan kompensasi untuk menutupi kekurangan terhadap dirinya. Mencegah narkoba di kalangan siswa pelajar salah satunya adalah melalui prestasi, karena dengan mencapai prestasi, seluruh energi siswa akan tersalurkan pada berbagai aktivitas positif. Saya kira saya sangat setuju dengan anak berprestasi cenderung terhindar kepada narkoba, karena itu dengan pernyataan saya yang pertama tadi, energi yang disalurkan untuk mencapai prestasi
cenderung menghindarkan anak untuk mencoba narkoba karena narkoba sebagai bagian dari kompensasi atas kelemahan dirinya. Kementerian Pendidikan Nasional saat ini sedang mengembangkan program pendidikan karakter yang sinergi dengan program Badan Narkotika Nasional, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di kalangan remaja, pelajar, siswa. Sebetulnya pendidikan karakter itu mempunyai dimensi nilai, baik kejujuran, kemudian orientasi ke depan, dan juga disiplin. Nah, ketiga hal ini dapat mencegah anak untuk tidak mencoba narkoba ketika dia yakin bahwa dengan disiplin dapat mendorong kepada ke arah yang lebih baik tentang masa depannya. Ketika dia bercoba untuk berkreasi dapat menumbuhkan daya nalarnya. Dan kemudian ketika dia memelihara harmonisasi kehidupan dengan lingkungannya dan dengan temannya, itu menjadikan kehidupan dia menjadi lebih damai, sehingga kedamaian itu menjadikan anak untuk merubah orientasinya yang tadinya berorientasi pada kompensasi terhadap kelemahan, tapi sekarang mengarah kepada konsentrasi ke masa depan yang lebih baik. Ada beberapa mata pelajaran yang secara eksplisit maupun implisit dapat mencegah anak terhadap narkoba, seperti pelajaran biologi, ya, berkaitan terus ke pelajaran IPA gitu. Ini secara langsung dapat memahamkan anak tentang bagaimana tipologi fungsi obat, bagaimana fungsi-fungsi tubuh terhadap obat tersebut, sehingga kalau dia dapat mengetahui fungsi-fungsi tubuh dan reaksi terhadap obat, mereka dapat menentukan mana obat yang mempunyai dampak negatif dan mana obat yang dapat mempunyai dampak positif terhadap dirinya. Itu dari segi. Nah, yang secara tidak langsung adalah untuk mata pelajaran agama dan mata pelajaran kewarganegaraan. Misalnya mata pelajaran agama ini berkaitan dengan moral. Pendidikan agama mempunyai dimensi kognitif dan dimensi afektif. Jadi ketika pendidikan agama diajarkan kepada anak, itu menyadarkan secara kognitif tentang arti makna agama. Tetapi ketika itu menekankan pada afektif, itu meningkatkan pemahaman dia tentang makna dia sebagai makhluk religi. Pada saat dia memahami dirinya sebagai makhluk religi, anak harus tahu tanggung jawab sebagai manusia terhadap manusia yang lain dan manusia terhadap Tuhannya. Disitulah dia dapat menentukan arah kehidupannya, dan disitulah dia dapat menentukan apa yang baik bagi dirinya dan apa yang tidak baik bagi dirinya. Tentu saja pemahaman terhadap narkoba itu dikaitkan dengan pemahaman dia apakah narkoba itu mempunyai dampak yang negatif atau positif terhadap dirinya. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih saksikan program Indonesia Bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menjadi pemuda yang berprestasi merupakan dambaan setiap insan manusia, namun meraih sebuah prestasi bukanlah perkara yang mudah. Berbagai rintangan, cobaan, dan halangan pasti akan mewarnai perjalanannya.
Dalam segmen inspirasi kali ini, kita akan mengupas profil seorang pemuda berprestasi kebanggaan bangsa Indonesia, peraih medali emas di ajang Olimpiade Sains Junior International ke-7 pada tahun 2010, yaitu Muhammad Iqbal Ibrahim. Pelajar berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa hingga ke kancah internasional. Salah satunya adalah Muhammad Iqbal Ibrahim, peraih medali emas pada ajang The 7th International Junior Science Olympiad 2010 di Abuja, Nigeria. Iqbal, anak dari pasangan orang tua Prihanto Basuki dan Atik Sri Rejeki, meraih prestasinya itu saat dirinya duduk di bangku kelas 3 SMP Pribadi, Depok. Iqbal mengaku tidak menyangka akan meraih prestasi di bidang sains sejauh itu karena lawan yang dihadapinya pada kompetisi saat itu sangat berat. Semangat belajar yang tinggi, dukungan orang tua dan guru-guru adalah modal bagi diri Iqbal untuk menorehkan kembali tinta emas nama Indonesia di kancah persaingan internasional. Pemirsa, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki generasi muda terbaik yang dapat mengharumkan nama bangsa tentunya. Dan sekarang saya sedang bersama dengan siswa berprestasi Indonesia, Muhammad Iqbal Ibrahim, yaitu seorang peraih medali emas di ajang Olimpiade Sains Junior International yang ke-7 pada tahun 2010 lalu. Langsung saja yuk pemirsa, kita berbincang-bincang dengan Muhammad Iqbal Ibrahim. Halo Iqbal, apa kabar? Sehat ya Iqbal ya? Oke, Iqbal, pengalaman Iqbal apa aja sih bisa meraih juara di ajang internasional ini? Sebelumnya saya pernah ikutan beberapa lomba di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Ya, alhamdulillah dapat lumayan. Itu bisa diceritain nggak sih? Kompetisinya seperti apa sih di sana? Bagaimana suasananya dan lawannya siapa saja? Pas di International Junior Science Olympiad, di sana kita bertemu sama 35 negara, terutama yang paling kuat menurut saya Taiwan sama Rusia. Oh, itu apa aja? Bidang apa aja? Sains tuh apa aja sih? Sains itu kan luas ya Iqbal ya. Apa aja sih yang dites di situ? Tes fisika, kimia, sama biologi. Emang Iqbal suka nih bidang ini dari dulu? Nah, sebenarnya saya kalau fisika dan kimia sama tarik, cuma biologi agak dipaksakan. Nah, terus Iqbal, dukungan orang tua gimana Bang selama ini? Orang tua dukung apa yang aku senengin, jadi ya enjoy aja. Emang Iqbal apa sih cita-citanya sampai menyukai bidang sains ini? Saya ingin jadi saintis atau jadi penemu. Nah Iqbal, berkaitan dengan narkoba, apa sih yang Iqbal ketahui tentang narkoba? Kalau saya tahu, narkoba itu obat penenang yang bisa membuat orang nge-fly. Jadi yang Iqbal tahu ini ya, narkoba itu obat penenang. Dan sebenarnya di sekolah dikasih tahu nggak sih Bang, narkoba itu apa? Sebelum pas SD saya pernah dikasih tahu, katanya ya itu biasanya orang yang suka emosinya tinggi, biasanya menenangkan dengan narkoba. Menurut Iqbal perlu nggak sih pendidikan narkoba itu ada di sekolah? Ya mungkin pembahasannya bukan kurikulum, tapi ya pembahasan tersendiri. Nah menurut Iqbal, narkoba ini berbahaya nggak sih? Ya karena narkoba itu sebenarnya melemahkan jaringan otak. Jadi ya misalnya bangsa kita bodoh, bagaimana kita bisa maju? Oke. Nah bagaimana Iqbal sendiri menghindari diri dari bahaya narkoba? Kalau saya lebih memadatkan kegiatan, jadi kayak ikutan basket, futsal, kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau sampai suatu saat nanti Iqbal ditawari narkoba, bagaimana reaksi Iqbal untuk menolak tawaran tersebut? Nah, saya akan bilang, ya nggak usah lah. Kita kan bangsa yang mau maju di depannya, lebih baik kita belajar atau berbuat yang lain yang penuh manfaat. Nah, Iqbal, prestasi apa sih Bang yang ingin kamu capai? Nah, kalau untuk di SMA saya ingin coba dapat medali emas di International Physics Olympiad. Untuk langkah pendeknya Iqbal ingin apa dulu nih? Raih yang tadi itu ya? Apa itu tadi? International Physics Olympiad. Apa itu, tentang apa? Itu Olimpiade Fisika tingkat dunia. Tingkat dunia ya, itu lawan negaranya banyak sekali ya pasti ya Iqbal ya. Lebih dari 35 yang seperti sebelumnya Iqbal. Terus setelah itu ke depannya lagi? Saya harap saya bisa jadi
entrepreneur, terus membuat research center di Indonesia. Nah, pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Muhammad Iqbal Ibrahim, siswa berprestasi peraih medali emas di ajang Science Junior International yang ke-7 pada tahun 2010 lalu. Semoga saja bincang-bincang ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bergegas, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terima kasih, Iqbal. Saya Muhammad Iqbal Ibrahim, peraih medali emas International Junior Science Olympiad. Saya yakin kedepannya Indonesia bisa lebih maju dan lebih cerdas tanpa narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Indonesia Bergegas, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, bahaya narkoba selalu mengintai pemuda-pemuda Indonesia setiap saat. Melalui berbagai cara narkoba dapat masuk di kehidupan kita. Di lingkungan yang terlihat aman belum tentu terhindar dari bahaya narkoba. Meskipun sanksi hukum sudah ditegakkan, namun peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap merebak di negara kita. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba secara benar? Berikut penuturan dari Tika Bisono, seorang psikolog Indonesia yang peduli terhadap bahaya narkoba. Narkoba mengancam anak muda Indonesia setiap saat. Melalui berbagai cara, narkoba bisa masuk di kehidupan mereka. Di lingkungan yang terlihat aman, belum tentu terhindar dari bahaya narkoba. Meskipun sanksi hukum sudah jelas ditegakkan, namun peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap harus kita waspadai. Salah satu cara agar remaja kita terhindar dari narkoba adalah menyalurkan segala potensi dan energinya menuju hal-hal positif untuk meraih prestasi. Remaja dengan prestasi akan memiliki kemampuan lebih untuk menangkal bahaya penyalahgunaan narkoba. Lantas bagaimana caranya agar remaja kita dapat tercegah dari penyebaran penyalahgunaan narkoba? Jadi kalau ketergantungannya pada narkoba itu selesai, ya itu mereka bisa berprestasi lagi kok gitu ya. Dan saya nggak setuju sama sekali kalau dikatakan bahwa kalau remaja kena narkoba sebenarnya masa depan suram, masa depan hilang gitu ya. Harus selesai dulu memang betul. Ya, tapi mereka yang pernah kena narkoba gitu ya, terjerat dan menjadi junkie gitu, selama masih bisa tertolong, masa depan tuh nggak rusak kok. Ya, dan saya selalu mengatakan di banyak seminar bahwa para remaja yang terkena jerat narkoba itu biasanya mereka-mereka yang justru anak baik-baik gitu loh, Ki. Anak baik-baik itu dalam arti kata yang terlalu polos gitu ya, sampai mereka terlalu steril dari dunia hitam kehidupan. Ya, makanya saya selalu mengatakan ke orang tua jangan overprotective. Karena kalau overprotective anak-anak remaja tuh nggak tahu ini domba berbulu musang atau musang asli, ya kan, memang penjahat atau memang domba beneran orang-orang baik-baik. Itu sampai nggak bisa bedain, saking terlalu diprotek ya anak-anak remaja tuh, sampai nggak ngerti ini baik atau buruk gitu ya. Bahkan mereka ke tempat dugem pun ya, itu mereka juga kayak nggak punya radar di sini ya, bahwa di tempat ini gue mesti hati-hati.
Jadi memang kebanyakan sih anak-anak remaja yang terjerat itu anak baik-baik, bukan penjahat. Justru yang penjahat itu yang jualan loh, mereka nggak pakai. Ya, jadi yang jualan itu yang penjahatnya gitu, dan belum tentu itu remaja, itu orang dewasa kebanyakan ya, dan pabriknya yang buat ya. Tapi pengguna itu kebanyakan orang baik-baik yang lihat hal itu tuh bagian dari pergaulan, bagian dari untuk pelarian dari masalah, bagian dari untuk meningkatkan kepercayaan diri, bagian dari gue kalau nggak minum ini ntar gue nggak diterima nih sama kelompok itu ya, jadi untuk identitas diri. Jadi anak-anak remaja itu melihat narkoba itu sebagai alat untuk bergaul gitu ya. Nah, para dealer penjual ini kan udah sangat mempelajari ya segmentasi untuk menjual itu yang mana yang pasti tembus. Oh, mereka sudah mempelajari, cari yang kelompok stres, kelompok depresi, kelompok yang dijauhkan oleh keluarga, kelompok yang kekurangan kasih sayang, kelompok yang berkepribadian lemah. Saya sangat yakin mereka sudah melakukan ya pemetaan seperti itu. Dan untuk kelompok remaja yang bukan hanya dugem itu karena untuk kesenangan ya, tapi justru dugem untuk pelarian. Itu dealer udah tahu juga. Nah, kalau mereka mendatangi remaja yang dugem atau ke disco itu buat senang-senang, nggak tembus kok. Tapi yang datang ke sana buat pelarian tembus. Sebenarnya dari zaman dulu nih jawaban saya udah puluhan tahun ini ya, sama jawaban saya nggak pernah berubah. Itu adalah ketahanan nasional keluarga. Ya, problemnya sebenarnya keluarga. Ya, kalau kita bicara daya tahan atau ketegaran, kekokohan remaja itu sumbernya adalah di rumah. Tapi nggak mungkin anak-anak yang kokoh dan bermental kuat nyari dealer tuh nggak mungkin, nggak pernah ada. Saya nggak pernah nemuin anak-anak yang memang kecuali gaya hidup ya, tantangannya gaya hidup biasanya. Tapi kalau gaya hidup itu cepat berhenti dia. Masa remaja adalah masa tersulit di dalam pola perkembangan manusia ya. Jadi kesulitan remaja, masa remaja itu akan selalu dialami oleh setiap remaja di dunia ini, mau dia kondisinya berkecukupan atau kurang berkecukupan, atau orang tuanya cerai atau orang tuanya nggak cerai ya. Kondisi remaja ini kan personal ya, sifatnya pribadi. Jadi justru remaja yang sedang dalam masa pubertas itu harus didampingi. Jadi buat para remaja mudah-mudahan lebih sadar bahwa kalau kecebur di narkoba sama dengan kita menghancurkan diri sendiri. Jangan kita sebagai remaja menghancurkan diri sendiri, karena itu bukan solusi tapi menambah persoalan baru gitu. Jadi remaja-remaja, yuk kita lebih cerdas dan jangan mau dibegoin sama narkoba gitu loh. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Generasi muda yang sehat dan berprestasi tanpa narkoba merupakan cita-cita setiap bangsa. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan sehingga generasi muda kita dapat turut serta dalam upaya membangun Indonesia berprestasi. Tidaklah diragukan lagi bahwa tanpa narkoba kita dapat meraih prestasi yang gemilang. Pemirsa, simak terus Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.